Ya sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya Andre Vincent Benas. Kali ini ada catatan menarik dari Bapak Dr. Insinyur Haidar Alwi yang berjudul Karma Sambo tidak mempan dijadikan dalil penumpang gelap utak-atik Polri. Begini, sahabat, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diotaki Irjen Verdi Sambo nampaknya coba dimanfaatkan para penumpang gelap untuk mengkerek Polri jauh dari Presiden. Mereka mulai mengembuskan wacana Polri sebaiknya berada di bawah kementerian atau kembali ke TNI. Pendapat usang yang kerap terdengar di telinga sejak zaman baheula itu diduga dihembuskan untuk melemahkan Polri atau untuk tujuan politik lainnya. Para penumpang gelap itu coba menciptakan sendiri rasa sakit hati melalui ekspektasi, tapi lupa memahami sistem kepolisian di dunia maupun sistem kepolisian yang berlaku di Indonesia. Khusus Indonesia, penempatan organisasi Polri sudah sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, usulan Polri di bawah kementerian adalah pemikiran inkonstitusional dan mengingkari NKRI sebagai negara hukum. Karma Sambo tidak layak dibenturkan ke institusi. Semua orang percaya bahwa karma merupakan satu konsep bahwa setiap perbuatan bakal ada balasannya. Baik itu perbuatan baik, begitu juga perbuatan buruk atau jahat. Orang yang tega menyingkirkan nyawa orang lain cuma ada dua kemungkinan. Kalau bukan karena sakit hati, orangnya memang berhati keji. Jadi perbuatan Sambo dan ia dihakimi publik itu adalah bagian daripada konsekuensi yang ia perbuat. Jadi, sahabat, peristiwa pembunuhan lalu dibumbui Sambo dengan drama pelecehan di rumah dinasnya yang kemudian berhasil dibongkar oleh tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harusnya bisa melahirkan pemikiran objektif Polri masih adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, sebagai alat negara, Polri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku kepala negara adalah tepat, sesuai sistem ketatanegaraan dan tidak bisa diutak-utik lagi. Apalagi dengan memanfaatkan karma Sambo, rasanya sangat tidak relevan. Polri transparan dan tegas tindak Verdi Sambo. Sejak kasus pembunuhan bergulir dan terungkap skenario Sambo, publik terus mendorong Polri agar mencopot Verdi Sambo sebagai Kepala Divisi Propam dan kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Sus. Permintaan itu langsung direspon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tidak hanya mencopot Sambo dari dua jabatan sakti mandraguna itu, namun turut serta membubarkan Satgas Sus Merah Putih. Belum berakhir di situ, sebab Polri juga menunjukkan keadilan dan transparansi sebagai aparat penegak hukum dengan menetapkan Verdi Sambo CS sebagai tersangka dan dijerat dengan hukuman mati. Walau ancaman pidana mati itu masih berproses melalui sistem peradilan pidana, setidaknya Polri berhasil menunjukkan ketegasannya sebagai institusi penegak hukum. Yang teranyar, sahabat, hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Irjen Verdi Sambo dari anggota Polri. Keputusan Polri patut diapresiasi karena merujuk dari unsur yang dilanggar Sambo. Pemecatan itu turut serta memenuhi harapan publik yang menginginkan Sambo dicoret dari Korps Bayangkara. Dengan runutan langkah Polri membongkar kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Sambo, Pak Haidar Alwi meyakini kepercayaan publik terhadap Polri bakal berangsur pulih dan terus naik. Polri menjaga negeri dari para perusuh dan penjahat. Begini, jika polisi Indonesia mogok satu malam saja, maka paginya bisa hilang negara ini. Polri merupakan garda terdepan pelindung masyarakat dan penegakan hukum yang profesional. Polri harus dibentengi agar terhindar dari manuver kelompok tertentu yang ingin melemahkan Korps Bayangkara ini. Jangan karena perbuatan seorang oknum lalu dikait-kaitkan dengan institusinya.
Polri harus tetap kuat dan bersatu. Sebab jika Polri lemah, siapa lagi yang akan menjaga negeri ini dari para perusuh, penjahat, dan para antek-anteknya? Jadi, sahabat, semangat mendorong Polri di bawah kementerian atau lainnya adalah upaya memperlebar jalan dan semangat para perusuh dan penjahat dalam merongrong eksistensi NKRI. Salam, demikian catatan dari Bapak Insinyur Haidar Alwi. Beliau adalah presiden dari Haidar Alwi Care, HAC, dan Haidar Alwi Institute, HAI. Beliau juga tokoh toleransi Indonesia. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.